Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real terkontraksi 5% per Juli 2021, sementara pada bulan Agustus 2021, penjualan eceran juga diperkirakan masih akan mengalami kontraksi. Dalam laporan Bank Indonesia, penjualan retail yang tercermin dalam indeks penjualan retail, IPR bulan Juli 2021, berada di angka 188,5 atau turun 5% secara month-to-month dan minus 2,9% secara year-on-year. Perbaikan itu terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Responden menyampaikan permintaan untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan masih cukup baik didukung berbagai strategi seperti penjualan secara online atau pesan antar yang meningkat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas. Pemerintah terus mengejar aset dari para obligor BLBI. Total utang yang diburu nilainya mencapai 61 triliun lebih. Sebuah dokumen penanganan hak tagih negara dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tertanggal 15 April 2021 bocor ke publik. Dokumen itu mencatat 7 nama yang menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Nama-nama seperti Samsul Nur Salim, Triyono Gondokusumo, hingga anak Soeharto Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut masuk dalam 7 nama obligor yang ditagih negara. BLBI adalah dana yang pernah digelontorkan Bank Indonesia sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank untuk berbagi beban pada masa krisis moneter 1997 hingga 1998. Namun hingga saat ini baru sebagian kecil bank yang mengembalikan dana. Dana BLBI yang harus dikembalikan obligor dan debitur mencapai 110,45 triliun rupiah. Pemerintah menggelontorkan anggaran 1,2 triliun rupiah untuk bantuan tunai, BLT, warteg dan pedagang kaki lima, PKL. Bantuan akan diberikan kepada 1 juta penerima dengan nilai 1,2 juta per pelaku usaha. Namun untuk menyalurkan dana, pemerintah menunjuk TNI dan Polri sebagai penyalurnya. Alasannya, pemerintah ingin menghindari ketegangan yang sempat terjadi antara aparat dan PKL seperti yang terjadi pada masa PPKM darurat lalu. Harapannya penutupan usaha kecil di daerah level 4 yang disertai penyaluran bantuan bisa menghindarkan konflik dan kekerasan. Ancaman Amerika Serikat terhadap perusahaan perantara jual beli kripto di AS Coinbase Global Inc. membuat volatilitas Bitcoin melesu pada perdagangan Rabu waktu setempat. Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, memberikan Wells Notice untuk pemberitahuan resmi dari SEC bahwa lembaga tersebut berencana melakukan tindakan penegakan hukum terhadap Coinbase. Ancaman ini akan membuat jalan yang sulit untuk mata uang kripto ke depannya. Perdagangan Bitcoin lesu setelah mata uang kripto itu mengalami kerugian terberatnya dalam 2,5 bulan pada Selasa lalu. Mata uang digital itu anjlok sebanyak 18,6%, menghapus lebih dari 180 miliar US dollar dari kapitalisasi pasar. Setelah sukses dengan proyek luar angkasanya, kini orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, memulai sebuah proyek baru, yakni membuat riset agar manusia bisa berumur panjang. Pendiri Amazon, Jeff Bezos, disebut ingin hidup selamanya dengan menanamkan modal jutaan dolar di perusahaan rintisan startup Altos Labs. Dana jutaan dolar itu digunakan buat meneliti cara membalikkan proses penuaan sel dan memperpanjang umur manusia. Bezos juga menawarkan peneliti dari sejumlah kampus dengan gaji hingga 1 juta US dollar buat melakukan penelitian itu dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Lelaki berusia 57 tahun itu juga dilaporkan membebaskan para peneliti buat melakukan riset tanpa batas terkait usia sel manusia dan cara buat membalikkan proses penuaan sel itu.